Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, project yang kami kerjakan. Jadi pada kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan project yang kami kerjakan, yaitu web inventaris. Nah, untuk penjelasan lengkapnya apa itu inventaris dan fitur-fitur yang ada pada web inventaris kami itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Putra Santosa dari kelas 11 RPL 1 dari SMKN 1 Kota Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web app inventaris. Inventaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor, sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Sedangkan inventaris kantor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar barang-barang milik kantor. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa inventaris adalah daftar yang di dalamnya berisi sumber daya penting dan aset yang dimiliki perusahaan yang dimanfaatkan untuk keberlangsungan perusahaan secara umum. Fungsi inventaris. Inventaris berfungsi untuk menjaga peralatan agar tidak mudah hilang. Adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang, sehingga bisa dipertanggungjawabkan, memberikan kemudahan dalam melakukan pengecekan barang, dan juga memberi kemudahan dalam melakukan pengawasan. Di dalam inventaris kami memiliki berbagai macam fitur. Yang pertama adalah dapat menambahkan barang di daftar inventaris beserta dengan gambar. Fitur kedua, dapat mencetak laporan sebagai bukti keluar masuknya barang. Fitur ketiga, dapat mengedit daftar inventaris yang telah ditambahkan. Fitur keempat, memiliki 3 akses akun yang berbeda sesuai kebutuhan. Dan fitur terakhir, dapat mencari daftar inventaris dengan mudah menggunakan kolom pencarian. Berikut adalah visualisasi dari fitur-fitur yang telah kita sebutkan. Di sini ada fitur kedua, fitur laporan peminjaman. Kemudian fitur ketiga, proses pengeditan daftar inventaris. Di sini kita dapat mengedit jenis inventaris yang mungkin kalian salah memasukkan daftar barang atau jenisnya. Dan kemudian ada 3 jenis akun yang dapat kalian gunakan. Yang pertama adalah akun admin untuk mengelola inventaris yang ada. Kedua, operator untuk menambahkan, mengedit, dan sebagainya. Yang terakhir adalah peminjam. Fitur kelima adalah kolom pencarian. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara langsung web inventaris kami. Nah, mari kita buka web inventaris saya. Nah, untuk shortcode-nya sudah saya taruh di deskripsi, dan untuk database-nya pun sudah saya taruh di foldernya. Nah, kalian tinggal download file rar dan ekstrak. Kemudian ya masukkan ke untuk SQL-nya, masukkan ke php-admin, dan untuk file htdoc-nya atau pure bisa kalian masukkan ke folder htdoc pada exam. Nah, untuk tampilan awal web inventaris kami ini akan untuk tampilan awal itu login form yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Web inventaris kami memiliki 3 akses, yaitu admin, maaf. Nah, dan yang kedua operator. Nah, dan yang ketiga peminjam. Nah,
pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan pada akses admin atau ya akses utamanya. Nah, mari kita kembali ke admin. Nah, pada tampilan home itu hanya ada tulisan selamat datang admin. Nah, ini hanya tulisan selamat datang. Nah, mari kita beralih ke halaman daftar inventaris. Nah, untuk halaman daftar inventaris itu ada dua bagian. Yang pertama icon tambah dan kolom pencarian. Nah, yang kedua itu tabel daftar barang. Nah, untuk bagian pertama yaitu icon tambah itu untuk menambahkan tabel barang, atau jika kalian ingin menambahkan barang pada tabel, kalian bisa membuka icon tambah ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman tambah barang. Pada halaman tambah barang itu ada satu tabel yang bisa kalian inputkan seperti kode inventaris, nama inventaris, kondisi, jumlah, jenis inventaris, nama ruang, dan keterangan. Kalian juga bisa menambahkan gambar untuk memperjelas atau memberikan contoh lah. Ya kan, kalau hanya nama kan ya kurang masuk lah. Nah, mari kita kembali ke halaman daftar inventaris. Nah, untuk kolom pencarian kalian bisa mencari barang yang ada pada tabel. Nah, soalnya kan kalau misalnya barangnya 50 lah gitu, 50 barang kan, jadi kan nah barang-barang 50 barang itu kan beda-beda. Ya agak susah lah kalau misalnya kalian harus scroll next halaman gitu. Jadi inilah fungsi dari kolom pencarian. Misal kalian mencari pistol, nah yang muncul hanya pistol. Nah, misalnya kalian mencari garaga lemari, nah yang muncul hanya lemari. Nah, untuk gambar ini hanya simulasi ya, jadi ya saya tidak menyesuaikan seperti nama barangnya. Pada bagian tabel ini ada nomor, kode inventaris, nama barang, gambar, kondisi, dan opsi. Nah, saya akan menjelaskan opsi yang memiliki 3 icon. Nah, untuk icon mata ini akan mengarahkan ke detail lengkap atau detail barang. Seperti kode inventaris kan sudah ada di halaman daftar inventaris. Nah, untuk kondisi, ruang, tanggal register. Nah, ini akan muncul pada halaman detail barang. Nah, ini gambar pena atau icon pena ini untuk mengarahkan ke halaman edit. Jadi kalian bisa mengedit informasi yang sudah ada. Nah, mari kita buka. Nah, semisal ABC gitu, kalian bisa mengedit inputan ini menjadi ya yang seperti kalian inginkan. Nah, mari kita kembali ke daftar inventaris. Nah, untuk pena yang seperti saya jelaskan tadi, nah kayak saya menambahkan pada detail barang untuk mempermudah lah, agar tidak bolak-balik ke daftar inventaris atau balik lagi ke detail barang gitu. Jadi saya menambahkan icon pena untuk mengedit pada detail barang. Nah, untuk icon sampah ini untuk menghapus kolom yang sudah kalian tambahkan. Misal saya akan menghapus kode inventaris ABC01, nama barang kursi. Mari kita coba. Nah, kolom atau barang yang sudah ada pada tabel itu akan terhapus. Nah, seperti itu. Nah, kita akan beralih ke halaman peminjam. Nah, untuk peminjam itu ada 2 bagian lagi, malah 2 tabel. Nah, untuk tabel yang pertama itu untuk mengubah status barang yang pada tabel tadi
itu menjadi status dipinjam, atau ya ini kan inventaris ya, peminjaman gitu lah. Nah, jadi kalian bisa mengisi nama pegawai kan sudah saya input, sudah saya isi pada php-admin atau database yang sudah saya buat. Misal pun nama barang itu akan, nah untuk nama barang itu hanya barang yang ada pada daftar inventaris. Nah, pada daftar inventaris kan hanya ada pistol dan lemari. Jadi pada peminjam atau halaman peminjam itu ya hanya ada pistol dan lemari ya, seperti itulah. Nah, untuk jumlah pistol, untuk jumlah kita 1 simpan. Nah, barang itu akan nah, barang yang kalian input pada tabel atas halaman peminjam itu akan berada pada daftar peminjam, atau ya tabel kedua lah, atau tabel bawah pada daftar peminjaman, halaman peminjam. Nah, untuk mengubah status dari barang yang kalian inputkan, kalian hanya tinggal mengklik opsi ini kan ada proses. Nah, kalian hanya mengklik proses, oke. Nah, barang akan terubah statusnya menjadi dipinjam. Nah, untuk mengubah status dipinjam ini menjadi dikembalikan seperti di atas, kita akan beralih ke halaman pengembalian. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, untuk halaman pengembalian itu hanya ada satu tabel, yaitu barang yang dipinjam. Untuk memprosesnya ya seperti cara tadi, lihat pada opsi proses, klik proses. Nah, ini kan seperti inputan yang tadi, misal nama pinjam kebun, nama barang pistol, jumlah 1 kan sesuai. Nah, untuk tanggal pengembaliannya kita bisa sesuaikan, misal hari ini dikembalikan, simpan. Nah, barang yang tadi statusnya dipinjam itu akan hilang dan akan terubah di halaman peminjam. Nah, yang tadinya dipinjam itu menjadi dikembalikan. Nah, kita akan beralih ke selanjutnya, laporan. Nah, untuk laporan ini ya halaman laporan ini apa ya? Ya laporan ya semisal kalian meminjamkan barang, ya laporannya akan ada pada halaman laporan ini. Misal meminjamkan barang dan barang itu dikembalikan, laporan itu akan langsung terinput pada halaman laporan atau tabel laporan ini. Nah, kalian juga bisa mencetak laporan inventarisnya. Misal cetak laporan. Nah, file ini akan langsung bisa dicetak, akan bisa di print. Nah, untuk penjelasannya ya sudah cukup sampai di sini, karena pada pilihan admin ini hanya ada keluar atau ya logout lah, bahasa lebih mudahnya. Nah, kita kembali ke halaman login. Nah, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kata yang tidak dimengerti. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, komen. Nanti kalau ya saya jawab lah. Sekian, terima kasih.